Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Puji kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesempatan pagi yang cerah ini. Setelah beberapa hari kita diberkati dengan turunnya hujan. Dalam 2-3 hari sebelumnya ini kita alhamdulillah agak cerah. Hari ini kita lanjutkan kaji kita tentang tafsir surat Maryam. Kemarin kita sudah baca sampai dengan ayat yang ke-6. Tapi sedikit akan saya ulas kembali ya, 6 ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Ini adalah al-huruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf yang terpotong yang dibaca hanya hurufnya. Seperti huruf toha, yasin, nggak boleh dibaca toh, yasin nggak boleh baca yas. Itu. Ini yang dibaca ada huruf. Ada 14 huruf, kemarin kita sudah pelajari, yaitu digabungkan dalam satu tulisan atau hafalan oleh para ulama menjadi nasun, hakimun, qati'un, lahu sirrun. 14 huruf. Dan kita kemarin pahami bahwa makna yang sesungguhnya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagian ulama mengartikan surah-surah yang diawali dengan huruf-huruf semacam ini mengandung i'jazul Quran, keagungan kemuliaan Al-Quran, yang isi kalimat-kalimat pada ayat-ayat selanjutnya meminta perhatian kita yang lebih. Karena ayat-ayat yang atau surat yang dimulai dengan ayat-ayat seperti ini itu menunjukkan bahwa ini semacam satu tantangan kepada manusia manapun, bahwa Allah dengan huruf-huruf yang ada yang menyusun menjadi satu kata-kata, menjadi kalimat, menjadi wahyu seperti Al-Quran. Kalian kalau merasa hebat, merasa punya kemampuan, berani menantang kebenaran Al-Quran, silahkan menyusun hal yang serupa. Lalu kemudian pada ayat yang kedua disebutkan dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Surat ini menyebutkan atas rahmat Allah Tuhanmu wahai Muhammad tentang kisah Nabi Zakaria, salah seorang hamba Allah. Jadi 'abdahu, hamba Allah, ya. Ini diceritakan Allah langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idnada rabbahu nida'an khafiyya. Ingatlah ketika beliau berdoa kepada Tuhannya dengan doa yang suara tersembunyi. Ya. Nida asalnya itu artinya panggilan, memanggil. Cuma kalau kita bahasakan memanggil, itu mengesankan yang dipanggil itu jadi berjarak jauh. Padahal berdoa itu kita harus merasakan Allah yang kita jadikan tumpuan dalam berdoa itu adalah sosok yang sangat dekat. Ya, makanya selalu dalam Al-Quran doa-doa itu hanya diawali dengan kalimat Rabbi, Rabbana, menunjukkan Allah itu dekat. Karena kalau kita baca ya, itu menunjukkan Allah itu jauh. Hanya saja memang terjemahan kita sudah terbiasa menerjemahkan ya Allah. Padahal yang maksud sebetulnya Allah rahmati kami, Allah tunjuki kami, Tuhan bimbing kami, Tuhan tunjukkan kami jalan yang begitu. Dan saat itu Nabi Zakaria dikatakan berdoa dengan doa yang tersembunyi. Maksudnya adalah satu doa yang isinya adalah maksud yang sangat penting. Itu seperti sesuatu yang sebetulnya dia ingin teriak, ingin mengucapkannya langsung, memanggil Allah supaya memenuhi keinginannya. Tapi dibahasakan dengan suara yang tersembunyi ini, jadi yang keluar adalah suara lirik. Padahal suara orang yang sangat membutuhkan. Itu begitu sebetulnya. Kemudian khafiyah, suara orang yang sangat membutuhkan pertolongan Allah, jawaban dari Allah, hendaklah dia bersuara, suara yang lirih karena Allah tidak jauh dari dirinya. Justru dengan kita teriak, suara keras, itu menganggap seolah-olah Allah jauh dari kita.
Yang beliau baca atau dalam doa itu diantaranya adalah Rabbi inni wahanal azmu minni. Tuhan, sesungguhnya aku telah menjadi lemah tulang-tulangku saat ini. Jadi digambarkan dirinya apa adanya di hadapan Allah bahwa dia sosok yang sudah sangat tua, ya, lemah. Wasta'ala ra'su syaiba. Sedangkan rambutku sudah semuanya dengan uban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku berdoa selama ini tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa kecewa. Engkau belum mengabulkannya ya Allah. Tapi itu diutarakan, disampaikan. Tuhan, aku sudah berdoa selama ini. Jadi aku tidak bosan, aku tidak kecewa. Kalau belum kau kabulkan, tapi aku terus berdoa. Nah, tapi yang menarik di ayat yang kelima, beliau menyampaikan alasan logis, alasan kuat yang menyebabkan dia perlu meminta permintaan ini. Jadi kita kalau ingin meminta sesuatu kepada Allah, hendaklah permintaan yang didasari oleh kebutuhan. Permintaan yang didasari hanya sekedar keperluan, ingin tambah, ingin lebih, boleh jadi itu bukan namanya permintaan yang mendesak. Nah, yang terjadi pada Nabi Zakaria adalah permintaan yang sangat mendesak. Dia membutuhkan dan dia terangkat alasan dia kenapa membutuhkan seorang anak itu, yaitu dia katakan wa inni khiftul mawaliya min wara. Sesungguhnya aku khawatir siapa yang akan menjadi pewaris aku sepeninggalku nanti. Di belakangku siapa yang akan melanjutkan dakwah ini. Wa kanat imraati akhirah. Meskipun aku tahu istriku dalam keadaan mandul, yang menurut pemahaman secara umum pada saat itu mustahil punya anak, ya. Tapi mustahil punya anak itu menurut kacamata kita, ya. Bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Makanya Nabi Zakaria mengadunya kepada Allah. Fahabli min ladunka waliyya. Maka karuniakanlah untukku ya Allah, meskipun hal ini hampir mustahil, boleh dikatakan mustahil menurut ukuran kami sebagai manusia, tapi karena kami yakin dengan Engkau, ya, maka kami tetap minta kepada Engkau supaya Engkau memberikan karunia kepadaku seorang anak. Minta begitu tetap. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Dan diterangkan pula alasan berikutnya, anak ini akan mewarisi dirinya, yaitu Nabi Zakaria, dan mewarisi Nabi Ya'qub. Yang diwarisi bukan harta, yang diwarisi adalah tugas dakwah, ya, tugas menegakkan kebenaran. Jadi karena ini tugas-tugas yang berskala besar, tidak hanya tugas kemanusiaan, tapi tugas ilahiyah, tugas menjembatani hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, ini supaya ibadah manusia menjadi benar. Ya, maka beliau minta terus kepada Allah. Waj'alhu rabbi radiyya. Dan nanti kalau engkau karuniakan anak kepadaku ya Allah, jadikan anak ini, ya, pewaris yang betul-betul engkau ridhoi, bukan pewaris yang sekedar membanggakan dalam kehidupan dunia, sukses dunianya, engkau muliakan dunianya, tapi adalah sosok anak yang nanti akan sampai kepada keridhaan engkau, keridhaan Allah, sehingga akhirnya mencapai kemuliaan hidup juga nanti di akhirat. Nah, di ayat yang ke-7 ini barulah Allah menjawab, ya Zakaria, wahai Zakaria. Nah, kalau ini Allah panggil Zakaria karena ya Zakaria itu sosok yang selama ini diibaratkan kayak jauh, kayak mungkin dia tidak menyadari Allah begitu dekat kepada dia. Makanya Allah panggil ya Zakaria, dipanggil. Ketika di gambarannya seolah dia mau berlari, dia mau jalan, Allah panggil. Ya. Inna nubasyyiruka bighulamin. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepada engkau dengan adanya seorang gulam, anak. Engkau pasti punya anak. Dan namanya ismuhu Yahya.
Allah yang langsung kasih nama. Ya. Nama anakmu nanti adalah Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Menurut kami, kata Allah, belum ada nama semacam itu sebelumnya. Jadi kami yang beri nama anakmu nanti adalah Yahya, dan nama itu belum pernah ada pada orang sebelumnya. Jadi ini berarti nama istimewa. Kita aja kalau punya anak, punya cucu, kasih nama sama ustadz, sama kiai, sama tokoh, senangnya bukan main kan gitu ya Bu ya. Nah ini yang memberi nama adalah Allah langsung. Nah ini sangat luar biasa. Nah ini kegembiraan yang tidak ketara barangkali kalau kita renungkan ya. Lalu kemudian dikatakan begini, nama ini adalah nama yang belum ada sebelumnya, dan nama ini adalah pemberian Allah langsung. Mendengar ini, Nabi Zakaria itu menjawab, qala Rabbi anna yakunu li ghulam. Walaupun dia tadinya minta, ini boleh dibilang kayak agak lucu. Tadinya minta, ya bersungguh-sungguh agar Allah kabulkan dia punya anak. Pas Allah jawab, ya Zakaria, aku kabulkan. Kamu akan punya anak, namanya Yahya. Nama istimewa yang belum ada nama itu sebelumnya. Udah dijawab oleh Allah begitu, Bu. Ya, ini para jemaah sekalian, itu Nabi Zakaria kayak nggak yakin. Dia bilang begini, Rabbi, Tuhan, anna yakunu li ghulam. Bagaimana mungkin saya punya anak? Wa kanat imraati akhirah. Istriku adalah istri yang mandul. Yang menurut pemahaman orang banyak, ini tidak bakal punya anak. Namanya orang mandul, sudah tidak bakal punya anak. Waqad balagtu minal kibari itiya. Sedangkan aku sendiri udah sampai usia yang tua, tua yang lemah, tua yang istilahnya mungkin dalam bahasa kita itu ya udah nggak bisa berhubungan badan, udah nggak bisa dengan baik, istilahnya pokoknya sudah kemampuannya tidak bisa sebagaimana waktu dia berusia muda. Tapi Allah jawab langsung. Qala fadzalika, seperti itulah memang. Qala rabbuka, berkata Allah Tuhanmu. Jadi ini rupanya wahyu ini tidak langsung dari Allah kepada Nabi Zakaria. Wahyu ini melalui malaikat Jibril, ya. Jadi malaikat yang menjawab, qala kadzalik. Hei Zakaria, memang betul begitu. Betul Allah kasih kabar gembira kepadamu. Qala rabbuka, Allah Tuhanmu bicara kepadamu begini. Huwa alayya hayyin. Bahwa hal itu bagiku adalah sangat mudah. Hayyin itu sangat mudah. Wa qad khalaqtuka min qablu. Dan bukankah aku telah menciptakan engkau sebelumnya? Dia berpikir Nabi Zakaria, hei Zakaria, kamu kan aku ciptakan. Dulunya kan kamu juga nggak ada. Apa Anda tergambar kamu akan hadir di muka bumi sebelumnya? Tidak. Kok tiba-tiba engkau ada, engkau nongol, engkau jadi manusia sekarang. Atas apa itu? Itu atas kudrah dan iradah Allah. Atas kuasa dan kehendak Allah. Begitu juga dengan kudrah, kuasa, dan iradah, kehendak, atau keinginan Allah, bisa saja terjadi sesuatu hal yang menurut manusia mustahil, menurut Allah sangat mungkin. Dan mustahil itu sebetulnya menurut manusia, Bu, ya, para jemaah sekalian, itu sebetulnya ya kalau keseharian kita aja ada kelas sedikit, gitu, ada klasifikasi. Misalnya begini, kalau saya katakan di balik dinding musala ini itu ada seorang anak yang sedang makan, misalnya saya bilang begitu. Ya. Mungkin di antara kita ada yang bilang mustahil. Kenapa? Anak-anak nggak ada yang main di sini. Ini musola. Dan itu ada rumah orang, rumah penjaga. Tidak ada di sini. Tapi menurut akal kita, ya itu tadi menurut kebiasaan. Mustahil menurut kebiasaan. Tapi menurut logika kita, mungkin saja, ini bahkan menurut logika kita saja, mungkin saja ada seorang anak habis dapat makanan, cari tempat mau makan nggak ada,
Ada tempat bisa duduk nyaman di bawah pohon, dia duduk di situ. Pohonnya sebelah musola, dia makan di situ. Itu saja berarti dari satu hal yang mustahil menurut kebiasaan bisa juga terjadi menjadi mungkin menurut kemungkinan yang kita pikirkan, logika kita. Apalagi dalam pikiran Tuhan. Itu saya mau ajak berpikir begitu. Dalam pikiran Tuhan, dalam pikiran Allah, istilahnya kalau kita bahasakan seolah-olah Allah itu memikirkan sesuatu, tapi sebetulnya Allah nggak ada pikiran. Karena idza arada syai'an an yaqula kun. Allah kalau ingin sesuatu tinggal bilang kun. Kun itu pun dalam bahasa Arab para ulama itu mentafsirkannya bukan jadilah, bukan, tapi sebetulnya itu kayak simbol aja, kayak tukang sihir itu bilang abrakadabra, simsalabim, kayak bilang begitu aja sebetulnya kalimat kun. Sebetulnya sebelum Allah ucapkan kun, di dalam dirinya sudah ingin ada sesuatu tercipta, sudah pasti tercipta. Karena dia maha kuasa, maha berkehendak. Nah, inilah yang dibahasakan kepada Nabi Zakaria dari Allah bahwa itu tidak mustahil jadinya bagi Allah. Karena dalam pandangan manusia saja, ada hal yang mustahil menurut sebagian orang lain tidak bilang mustahil. Itu bisa terjadi apalagi dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicontohkan, engkau saja aku ciptakan. Emang kau tahu bagaimana kehadiranmu itu dalam perencanaan? Tidak. Tiba-tiba kita tercipta, dilahirkan Allah menjadi seorang anak bayi dari kedua orang tua kita. Kita juga tidak memilih orang tua kita. Kita juga tidak memilih jadi orang keturunan bangsa Indonesia misalnya dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan Allah telah menciptakanmu sebelum ini dan itu tak mustahil terjadi. Allah katakan, walam taku syai'ah. Engkau tadinya belum jadi apa-apa. Nah, tapi ternyata jadi. Nah, karena itu Nabi Zakaria bilang begini kepada Allah di ayat ke-10. Qala Rabbi ij'alli ayat. Tuhan, kalau gitu beri kepadaku tanda. Minta tanda dia. Kalau engkau bilang aku bakal punya anak, tandanya apa? Biar aku jadi lebih tenang, lebih bergembira, lebih antusias menerima takdirmu akan kelahiran seorang anak ini, Yahya tadi. Allah kasih tahu. Nah, tanda ini adalah tanda yang Nabi Zakaria penuhi. Ayat kita, tanda untukmu adalah Allah tukang liman nasa salah salayalin sawiyah. Bahwa engkau dalam 3 hari ke depan ini engkau tidak berbicara kepada manusia secara verbal, secara lisan, tidak. Engkau tidak ngomong, engkau puasa ngomong, ya. Engkau hanya memberikan isyarat terhadap orang. Fakharaja ala qaumihi, maka akhirnya dia keluar kepada kaumnya. Jadi ketika dia sudah zikir, sudah doa, sudah ngaji itu di tempat ibadahnya Nabi Zakaria, dia keluar kepada umatnya. Keluar itu nggak ngomong, karena tadi janji Allah dia nggak boleh ngomong. Kalau dia ngomong itu bukan tanda. Kalau dia tidak ngomong dijaga, itulah tandanya. Dan ternyata dia punya kemampuan hanya kasih isyarat. Seolah-olah ngajak, ayo kalian. Ya. Dia kan dibilang fakharaja ala qaumihi minal mihrab. Dia keluar menemui kaumnya dari mihrab tempat ibadahnya Nabi Zakaria. Fa'auha ilaihim, lalu dia bisa berkomunikasi kepada kaumnya, ya, dengan komunikasi bahasa isyarat, bukan komunikasi bahasa verbal. Ansabbihu bukratan wa asyin, agar umatnya diminta beribadah kepada Allah, bertasbih, mensucikan Allah. Jadi dia cuma bilang begini istilahnya, umat, mungkin dia pakai gini, angkat tangan, doa, oh berarti kita disuruh berdoa, disuruh bertasbih, udah ngerti kaumnya seperti itu. Nah itulah ya yang ada. Nah, mengenai doa ini dalam kajian tafsir ini disinggung begini. Idza innahu doa khasyi'un. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria ini itu adalah doa yang penuh dengan kekhusyuan, doa orang yang menunjukkan dia kembali kepada Allah. Min qalbin tahir naqi. Doa yang muncul dari hati yang suci
hati yang bersih. Ini seperti garis bawah. Jadi Nabi Zakaria ini doa sosok yang hatinya bersih, hatinya suci. Qad akhlasat tawajjuh wa du'a. Betul-betul doa ini dia ikhlaskan minta hanya kepada Allah. Dia tidak minta kepada Allah juga sambil minta ke yang lain, itu enggak. Hanya kepada Allah. Li khaliqil ardi was sama. Dia minta kepada zat sang pencipta langit dan bumi. Wa kasyafa lahu amma yuthqila wa kasyafa lahu amma yuthqilu kahila. Zat yang bisa mengungkapkan segala sesuatu yang dianggap oleh manusia beban bisa ringan dalam urusan Allah. Dianggap oleh kita berat bisa mudah. Itu dalam pandangan Allah. Nabi Zakaria minta kepada zat itu. Wa yukrabu sadrahu. Wa yukrabu sadruhu. Hatinya menjadi dibuat terbuka, lapang. Fanadahu nida'al abdi dzalil. Dia meminta kepada Allah satu permintaan dari seorang hamba yang merasa dirinya rendah di hadapan sang pencipta. Al-wathiq min rabbihil jalil. Tapi dia yakin terhadap keputusan dan janji Allah kepada dia. Fi tanfisi kurbatihi. Bahwa dialah Allah yang mampu untuk menghilangkan gundah gulana, kegelisahan, kekhawatiran dirinya. Kalau nanti dia mati, nggak punya anak. Dia mati berarti nggak ada pelanjut dakwahnya. Kekhawatiran Nabi Zakaria bisa hilang, hapus. Dan itu yang dia mintakan kepada Allah. Wastijabah du'aihi. Itulah keadaan dengan doa yang diungkapkan kepada Allah, khusus kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Itu memberikan potensi Allah mengabulkan doanya. Walihada istajaballahu ad-du'a. Karena itulah Allah mengabulkan doanya. Wa wahabahu al-ulama at-taqiyya az-zakiyya Yahya alaihissalam. Dan Allah mengaruniakan kepada Nabi Zakaria seorang anak yang bertakwa, anak yang zaki, yang suci, ya, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Yaitu dengan kata-kata tadi di ayat yang ke-7. Ya Zakaria, inna nubasyyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wa hakadha kana amru Zakaria alaihissalam. Itulah karunia Allah berikan kepada Nabi Zakaria. Allah kasih tahu dia akan punya anak, namanya pun dari Allah, yaitu Yahya. Belum ada nama Yahya sebelumnya. Nah, kemudian kita lihat doa Nabi Zakaria. Kenapa di sini dikatakan nidaan khafiyah, doa yang memanggil Tuhan dengan suara yang lirih, suara yang lembut. Ini karena berangkat kita kalau berdoa harus merasa Allah itu dekat. Jangan merasa Allah itu jauh. Makanya doa yang betul itu ya Rabbi, Rabbana. Gak ada dalam Al-Quran tuh doa itu ya Rabbana, ya Rabbi. Itu gak ada. Baca doa dalam Al-Quran. Yang ada Rabbana, Rabbi. Ada satu kalimat yang tulisannya ya Rabbi. Itu surat Al-Furqan ayat 30. Itu bukan doa tapi itu adalah keprihatinan Nabi. Ketika beliau bilang begini, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang diacuhkan, yang tidak diperdulikan. Nah, itu baru Nabi menyebut ya Rabbi. Tapi ketika berdoa, bunyinya Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi. Rabbana zalamna anfusana. Itu ada bunyinya. Atau Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Selalu Rabbana Rabbana. Atau Rabbi. Ya. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayah Rabbi saja. Enggak ada ya. Karena ya itu dalam bahasa artinya nada menunjukkan Allah itu jadi jauh. Karena Allah tidak jauh. Makanya terjemahan yang betul sebetulnya kayak begini. Misalnya Rabbighfirli, Tuhan ampunilah aku. Enggak pakai ya Tuhan ampunilah. Sebetulnya tidak begitu. Itu terjemahan yang pas.
ya Allah, aku mohon berilah petunjuk kepadaku. Allahumma, itu begitu. Tuhan, bukan ya Tuhan, apalagi wahai Tuhan, itu kayak dia jauh. Nah, Nabi Zakaria membuat jarak antara dia dengan Allah jadi sangat dekat, ya. Dan dia makanya disebutkan nidaan khafiyah, nggak perlu bersuara keras, suaranya lirih karena dia tahu Allah mendengar. Nggak perlu dia bersuara jahat. Nah di sini dikatakan wa ikhfa'ud du'a, ya, udkhalu fil ikhlas. Kalau orang berdoa, doanya disembunyikan, doanya dengan suara lirih, itu menunjukkan keikhlasan. Kalau orang berdoa, doanya teriak, doanya keras-keras, boleh jadi dia cuma ingin kelihatan sama orang, dia udah berdoa itu, dia udah minta itu, dia kerasin. Tapi kalau dia berdoa sendiri, suaranya lirih, nggak ada yang tahu, itu betul orang ini hanya minta kepada Tuhan. Nggak ingin kalimat-kalimat doanya yang dia panjatkan itu dinilai oleh orang, oh doanya bagus ya, doanya. Dia tidak ingin itu. Dia hanya ingin Allah yang menilai apa yang menjadi bahasa hatinya. Karena doa itu adalah sebetulnya bahasa hati, tapi yang diucapkan. Ya, nah, ucapannya Nabi Zakaria lirik dan itulah menunjukkan keikhlasan. Wa ab'adu minar riya. Doa yang dengan suara lirik jauh dari riya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, dan sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, ya, ayat ke-55, surat yang ke-7, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Itu perintah doa, begitu disuruh. Berdoalah kalian kepada Tuhanmu dengan penuh rasa tunduk, wa khufyah, dan dengan suara yang disembunyikan. Khufyah itu sudah ada sebetulnya. Nah, Nabi Zakaria menjadi contoh doa yang dengan suara yang disembunyikan, suara lirih, suara pelan. Summa fassala ta'ala ma najahu bihi wa da'aha. Kemudian ya diterangkan di ayat berikutnya di surat ini, ya, bahwa Nabi Zakaria memang sudah minta kepada Allah itu. Lalu dijawab oleh Allah akan punya anak. Tapi dia tetap mengungkapkan kata-kata yang seolah-olah belum yakin 100%. Makanya dia bilang, qala Rabbi inni wahanal azmu minni. Tuhan, sesungguhnya aku telah sampai kepadaku tulang-tulang ini menjadi lemah. Udah nggak sekuat sebelumnya. Wasya'ala ra'su syaiba. Rambutku sudah memutih. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyah. Tapi aku tidak pernah merasa bosan berdoa kepadamu. Jadi ini satu contoh juga orang yang berdoa suara lirih yang tersembunyi tadi itu doanya walaupun Allah belum kabulkan, dia terus berdoa, nggak bosan. Ya, itu maksudnya gitu. Dan dia ungkapkan alasan kayaknya doanya ini berat untuk diterima. Tapi dia tetap minta. Dia bilang begini seolah-olah, laqad da'ufa 'azmi wa dhahabat quwwati minal kibar. Ya Allah, ya, telah lemah tulang-tulangku, kekuatanku menjadi hilang, semua karena aku sudah menjadi tua. Wa antasyara syaibu fi ra'si intisyaran nar fil hashim. Dan telah memutih uban ini dalam rambutku ini seperti api yang menutupi apa yang dibakar. Dalam sebuah tungku, kalau api dibakar, semuanya api. Itu begitu istilahnya. Walam tukhayyab du'ai fi waqtin minal awqat. Dan aku tidak kepadamu dari waktu ke waktu. Terus minta. Bal awwad tadi al-ihsan wal jamil. Tapi engkau menjanjikan kepadaku janji yang baik, janji yang indah, bahwa kesudahan yang baik adalah untuk orang-orang bertakwa, untuk orang-orang beriman. Fastajib ya Rabbi du'atin. Maka aku mohon kepada engkau ya Allah, perkenankan doaku hari ini, ya. Kama kunta tastajibuhu fima madha. Sebagaimana engkau pernah mengabulkan doa yang aku pernah panjatkan di masa lalu. Jadi kita juga harus begitu kalau berdoa, kalau pengen diterima, sebagaimana engkau pernah kabulkan doaku di masa lalu. Itu diceritakan, dulu engkau pernah kasih aku ini kok, sekarang aku minta ini ya Allah. Itu begitu. Itu juga menjadi penguat doa. Kemudian
eh, di sini dikatakan lagi, fahina yahinul azmu, maka ketika dalam keadaan tulang lemah, yakunu jismu kulluhu qad wahana wa dha'ufa. Maka eh, dampaknya kalau kita itu sudah tua, tulang lemah, itu badan, anggota badan yang lain itu konsekuensinya juga menjadi lemah. Fal azmu wa ya aslab ma fihi. Tulang itu adalah justru yang mengokohkan badan kita yang lain gitu. Nah, kalau tulangnya udah lemah, berarti yang lainnya jadi lemah. Itu maksudnya begitu. Nah, ini Nabi Zakaria gambarkan dirinya seperti itu. Fadha'fuhu dha'fun lil bunyatil jismiyah. Jadi sebetulnya kelemahan yang dia ungkapkan itu adalah kelemahan fisik, kelemahan badannya secara biologis. Tapi dia menunjukkan dia tetap punya keinginan kuat, punya semangat tinggi untuk meminta kepada Allah. Kemudian Nabi Zakaria mengungkapkan sebab keinginannya. Nah, ini juga salah satu alasan kalau kita ingin dikabulkan doa oleh Allah, satu permintaan yang khusus misalnya atau apa, ungkapkan alasannya. Kenapa kita perlu Allah kabulkan doa itu? Itu demikian. Nah, di sini Nabi Zakaria yutabi' Zakaria du'aahu fi tadarru wa inaba wa mubayyinan as-sabab fi talabil walad. Nabi Zakaria di samping dia berdoa dengan penuh ketundukan, berdoa betul-betul hanya kembali kepada Allah, tidak meminta berdoa kepada yang lain, dia menerangkan sebabnya kenapa dia membutuhkan anak. Ya. Wa huwa fi hadhihi sinil kabirah. Padahal dia di usia yang sudah tua yang hampir mustahil punya anak. Tapi dia ungkapkan alasannya, yaitu ya yang ada di ayat berapa? Ayat kelima. Ayat kelima. Wa inni khiftul mawaliya biwarai. Sesungguhnya aku khawatir, ya, aku tidak punya penerus di belakangku. Nggak ada yang melanjutkan tugas dakwah beliau. Itu yang diungkapkan. Jadi bukan pengen punya anak itu biar senang-senang aja gitu. Jadi biar punya cucu. Nah, biar punya cicit. Itu saudara saya udah punya, saudara saya udah punya cucu. Saya belum punya. Dia punya cucu lah, dia punya anak lah. Cuma sekedar alasan itu. Nah, itu tidak kuat. Nah, kalau pengen punya anak, seperti Nabi Zakaria, dia ungkapkan alasan kuatnya bahwa dia membutuhkan seorang anak untuk melanjutkan tugas dakwah beliau. Karena kalau beliau wafat, siapa yang akan melanjutkan tugas dakwah ini ya Allah? Nah, itu yang disampaikan kepada Allah. Nah, ini menjadi alasan. Jadi dia menyampaikannya kepada Allah, khiftul ashirah wal aqarib min ba'di mauti. Aku khawatir ya, bagaimana keberadaan orang di sekitarku, ya, keluargaku, kerabatku kalau aku mati. Kalau tidak ada keadaan di mana dia punya keturunan. Wa an yudayyi'u ad-din, ya. Bisa jadi mereka hidup tidak beragama dengan baik, menyia-nyiakan hidup beragama. Wa yatasarrafu fin nasi tasarrufan sayyi'an. Bisa jadi nanti hidup di tengah-tengah orang banyak, keluargaku ini dengan perangai akhlak yang buruk, menyakiti orang lain. Kenapa? Karena nggak ada yang nasihatin, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang dakwahi. Nah, karena setelah Nabi Zakaria wafat, tapi siapa yang dakwahi? Jadi dia itu memikirkan pengikutnya, keluarganya, saudara-saudaranya yang sudah dekat sama dia, itu kalau tidak dilanjutkan oleh anaknya nanti yang lahir, siapa yang mengingetin mereka semua ini? Bisa nanti mereka punya akhlak yang buruk. Wala yuhsinu warasatan nubuwah wal ilm. Dan akhirnya nggak bagus buat urusan pewarisan kenabian, buat urusan pewarisan keilmuan. Itu menjadi tidak baik kalau beliau tidak punya anak. Ya. Lalu kemudian beliau juga menyampaikan kenyataan apa adanya.
Wa kanat imraati akhir. Itu artinya kanat imraati aqimah la talid. Bahwa istriku adalah sosok yang mandul yang tidak mungkin melahirkan. Ini beliau sampaikan. Jadi beliau sampaikan memang nggak mungkin punya anak. Likibri sinniha, dan juga karena sebab usianya sudah tua, wa syuyukhatuha. Ya, syuyukhatuha itu artinya dia sendiri udah jadi syekh, udah jadi orang yang tua secara umur. Fahabli min ladunka waliya, tapi tetap dia minta karuniakan untukku dari sisimu ya Allah seorang. Urzuqni ya Rabbi min fadlika wujudaka. Jadi seolah-olah begini dia minta, ya Allah karuniakan ya untukku min fadlika wajudika. Jadi min fadlika wajudika, dengan karuniamu dan dengan keagunganmu. Ini jud, ini keagungan, bukan wujud ya. Jadi urzuqni ya Rabbi min fadlika wajudika, ya. Karuniakan kepadaku ya Allah dengan karuniamu yang maha besar dan keagunganmu itu, waladan sholihan yatawalla al-qiyam bi adair risalah ba'di, ya. Agar aku punya seorang anak yang soleh yang nantinya akan menegakkan tugas-tugas risalah sepeninggalku. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Yang anak ini nanti yarithuni, mewarisi tugas dakwahku, wa yarithu ajdadahu, ya min ali Ya'qub, mewarisi kakek-kakeknya. Nah, sebelumnya mengajarkan tauhid yang sama, la ilaha illallah, yaitu keluarga Yakub, keluarga Bani Israel, ya. Fin nubuwah wal hidayah, dalam soal kenabian dan dalam soal bimbingan petunjuk kepada manusia, wal irsyad, arahan hidup, wa fi nashril ilmi, dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, walam yurad al waratha fil mal. Beliau tidak berpikir soal beliau mewarisi harta, mewarisi urusan-urusan dunia. Tapi yang beliau pikirkan adalah anak ini pelanjut, pewaris urusan tegaknya dakwah, urusan nilai-nilai. Ini yang beliau pikirkan. Jadi alasan ini yang kalau kita bayangkan, ya boleh jadi Allah akhirnya menerima, karena Allah juga berkepentingan agar dakwahnya itu berlanjut, kan begitu istilahnya. Nah, Imam Ibnu Katsir menyampaikan begini, mengomentari kalimat ayat ini. Sa'alallaha waladan yakunu min ba'di liyasusuhum binubuwatihi bima yuha ilaih. Jadi Nabi Zakaria meminta kepada Allah seorang anak. Sesudah dia nanti kalau wafat, maka akan ada penerus liyasusuhum, jadi penerus pelanjut silsilah kenabiannya yang dia sendiri dapat wahyu. Kan tugasnya dari Allah. Nah, kalau nggak punya anak, berhenti yang dia tugas ini. Tapi kalau ada anak, tugas yang engkau bebankan kepadaku dilanjutkan sama anak. Jadi kita kalau pengen punya anak, dalam soal karunia ini yang kita apalagi merasa ini udah berat, udah usia, mustahil punya anak, terbayang seperti itu, maka ungkapkan hal-hal seperti itu, bahwa saya perlu punya anak. Bukan jagain toko, bukan jagain perusahaan, bukan jagain urusan harta ini. Saya perlu punya anak ya Allah, supaya saya sekarang ini terima risalah yang wajib ditegakkan kepada manusia. Ada yang lanjutin, ada yang nerusin. Mintanya begitu. Jadi alasan dikembalikan kepada Tuhan. Engkau yang memberitakan aku berdakwah. Ya. Lalu aku meninggal, siapa yang akan melanjutkan? Jadi bukan mikirnya kalau dia meninggal siapa yang jagain adiknya, siapa yang jagain ibunya, bukan itu yang dia minta. Tapi yang dia minta adalah bagaimana tugas dakwah ini bisa berlanjut. Kemudian faujiba fi dzalik, maka Allah mengabulkan doanya, kata Ibnu Katsir. La annahu khasya min warathatihim lahu ma lahu, karena
Yang dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria bukan soal beliau mewarisi hartanya. Fa innan nabiyya a'dham manzilata. Karena kenabian itu adalah kedudukan yang paling terhormat. Jadi kalau di beliau nabi, pengennya anaknya nabi lagi. Nah di sini soal dinasti, tapi dinasti kebaikan, ya. Ini dinasti kebaikan ini, jangan salah paham ini. Kalau dinasti kebaikan, Nabi Zakaria menegakkan kebenaran, ya, beliau berarti kan kalau dalam kehidupan keseharian menjadi yang menasihati umat, menjadi yang mengingatkan umat, menjadi yang jadi contoh sedekah, contoh kebaikan, contoh perbuatan-perbuatan yang bisa membangkitkan semangat kehidupan masyarakat. Nah, dia ingin yang dia kerjakan ini kan nggak bisa selesai semua. Katakanlah dia sudah bangun fondasi ini, orang yang bisa ikut sudah ada 50 orang misalnya. Orang-orang ini baru, kalau dia wafat, boleh jadi 50 ini murtad lagi. Supaya nggak murtad, dijagain ada lagi nabi. Nah, itu keinginan si Nabi Zakaria, punya nabi lagi, dia punya anak lagi, dan jadi nabi, supaya akhirnya bisa melanjutkan terus risalah dakwahnya. Dan Nabi Yahya, ini sebetulnya cerita awal. Kita akan sampai nanti, itu cerita tentang sosok yang sebetulnya menjadi inti dari kajian surat Maryam. Apa itu? Atau siapa itu? Yaitu Nabi Isa alaihissalam. Allah mengawali dengan kisah Nabi Zakaria sebagai satu hal yang diawali dengan sesuatu yang sifatnya hal yang mustahil tapi menjadi mungkin bagi Allah. Hayyin disebut mudah. Itu untuk kita berpikir bahwa menciptakan seorang anak tanpa bapak juga lebih mudah. Begitu. Jadi akhirnya kita ini digiring berpikir kita dengan awal seperti ini. Seperti di surat Ali Imran. Surat Ali Imran juga begitu. Kalau dibaca, kita digiring dulu. Awal-awal surat Ali Imran, itu ayat yang ke-6, bunyinya begini. Huwaladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk rupa manusia dalam keadaannya sebagaimana yang dia inginkan, yang dia kehendaki. Nah, ternyata kata-kata ini, ya, membentuk ini, ada kalimat ditutup la ilaha illallah azizul hakim, itu untuk menunjukkan bahwa nantinya akan ada satu keadaan ketika Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan yang tidak seperti biasanya. Kita jadi udah siap. Jadi gini, kan surat Ali Imran itu adalah surat yang intinya mengkisahkan banyak kaum Bani Israel dari umat Nabi Isa alaihissalam. Cerita Nabi Isa yang banyak itu surat Ali Imran. Ya, beda dengan surat Al-Baqarah, itu kisah Bani Israel dari keturunan Nabi Musa alaihissalam yang banyak. Yang banyak diceritakan di Al-Baqarah. Nah, kalau di Ali Imran, kisah Nabi Isa. Sebagaimana surat Maryam ini sama. Jadi kalau di surat Al-Baqarah, awalnya Allah gambarkan huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, bahwa Allah lah yang membentuk apa yang ada di rahim. Normalnya yang ada di rahim itu adalah hasil awalnya pertemuan sel sperma dan sel telur. Itu normally, secara normalnya begitu. Tapi karena Allah yang bentuk, Allah yang punya urusan, terserah dia mau dari apakah dari sperma, enggak dari sperma, mau dari mana, dia yang bentuk. Maka ketika nanti akhirnya kisah Nabi Isa lahir tanpa seorang bapak, kita itu sudah lebih siap memahami itu. Nah, begitu pula dalam surat Maryam ini. Ketika konteksnya Nabi Zakaria, bisa terjadi pada diri beliau hal yang dianggap mustahil tapi sangat tetap mungkin dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka ketika Allah menghendaki nanti lahirnya Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang bapak, maka itu adalah hal yang mudah bagi Allah. Itu pun masih perlu dikuatkan dengan keterangan di surat Ali Imran ayat 56 itu kalau tidak salah, itu yang mengatakan bahwa penciptaan Nabi Isa alaihissalam
itu sebenarnya adalah penciptaan sebagaimana penciptaan Nabi Adam. Bukan ayat 56, ayat 59. Surat Ali Imran ayat 59. Inna mathala Isa indallah kama mathali Adam. Sesungguhnya penciptaan Nabi Isa alaihissalam di Allah seperti penciptaan Adam. Kalau Isa diciptakan tanpa bapak, malah ada sebelumnya yaitu Nabi Adam lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Itu bisa. Apalagi tiba tanpa bapak. Itu adalah hal yang bisa saja terjadi. Dan secara logika jadi lebih mudah. Begitu. Nah ini, jadi kita lihat di sini kisah yang dikisahkan tentang Nabi Zakaria ini adalah kisah yang untuk membuat kita tuh lebih siap akan ada kenyataan nanti akan lahir sosok Nabi Isa alaihissalam. Dan memang Nabi Isa dengan Nabi Yahya itu jadi satu umur. Nabi Zakaria itu adalah nabi yang memelihara ibunya Nabi Isa, Maryam. Maryam itu waktu lahir itu diharapkan oleh keluarga Imron, itu Ali Imron, itu kita sebut karena ada surat. Suratu Ali Imron. Tapi kalau suratunya dibuang, itu namanya Alu Imron. Jadi jika jangan dibaca Al, itu salah. Alu Imron. Alu itu artinya ahlu, keluarga. Alu Imron. Alu Yakub, Alu Ibrahim. Nah, kenapa jadi Ali? Karena sudah alnya sebelumnya misalnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena ada alaknya. Kalau nggak ada alak, dia huruf pertama, itu dibacanya alu. Alu Muhammad, alu Ibrahim, alu Zakaria, alu Imran. Itu begitu. Itu arti al ya. Ini jati keluarga. Nah, Imran itu punya seorang istri, Hena namanya. Istrinya itu bersaudara kandung, kakak beradik dengan istrinya Nabi Zakaria. Maka dari itu Nabi Zakaria yang pelihara anaknya, Maryam. Tadinya Ali Imran berdoa kepada Allah minta anak laki-laki supaya bisa fokus ibadah di tempat ibadah di zaman itu. Tempat ibadah zaman itu bukan masjid, gereja kalau sekarang. Tempat ibadah di zaman Nabi Isa dulu, ya, di zaman sebelum Nabi Isa bahkan itu gereja bentuknya. Jadi nggak ada bentuk kayak mesti kita begini, itu bahkan bentuknya ya bangunan biasa saja. Tapi di situ fokus buat ibadah. Ya, makanya dalam tafsir dikatakan Nabi Maryam itu beribadah fil mihrab. Mihrabnya apa? Kanisah. Mihrabnya itu gereja. Sebutnya begitu. Bukan mihrabnya al-masjid, bukan. Itu bahasa menarik itu kalau dalam kajian tafsir bahasa Arab kita dapati, karena memang istilah masjid baru kemudian lebih kepada apa yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, awalnya minta anak laki, tapi lahir perempuan. Kalau lahir anak laki, dia pengen anaknya mengabdi di tempat ibadah itu, mengabdi kepada masyarakat di situ, sudah fokus ibadah. Lahir nyata perempuan. Ketika lahir perempuan sedikit kecewa dia, makanya dia lepas anaknya, dia biar sama yang orang lain aja deh, titip sama Nabi Zakaria. Padahal Allah sudah bilang, walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu, maksud laki-laki yang dia harapkan tadinya kelahirannya itu nggak sama dengan perempuan ini. Bukan laki dan perempuan nggak sama secara umum, bukan. Laki yang dia harapkan tidak sama dengan perempuan yang akhirnya Allah karuniakan ini. Karena ini perempuan istimewa. Itulah yang jadi akhirnya Maryam itu. Bahkan Nabi Zakaria doanya dikabulkan gara-gara dia menjaga Maryam. Jadi dia kayak kecipratan dapat rahmat Allah. Jadi kan begini ceritanya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria, ketika Nabi Zakaria kalau masuk mau kasih makanan buat Maryam, ya, wajada 'indaha rizqa. Nabi Zakaria selalu mendapati Maryam udah punya makanan. Bahkan makanannya makanan istimewa lagi. Makanan musim dingin, ya, musim dingin. Yang ada makanan musim panas. Makanan musim panas adanya di musim dingin. Jadi makanan musim dingin waktu musim panas. Kan Nabi Maryam itu mendapati, dia itu bertahun-tahun itu ibadah itu. Dia jangan diartikan cuma berhari-hari. Tidak, bertahun-tahun dia ibadah di Mihrab. Nah itu masa musim panas dia lewati, masa musim dingin dia lewati.
Rezeki itu tandanya dari Allah. Kalau rezeki itu musim dingin, buah di musim dingin, itu boleh jadi ada yang ngasih terus ngumpet gitu kan gitu. Jadi gitu. Ini enggak, diceritakan dalam tafsir itu. Dia dapat rezeki itu makanan lagi di musim panas dapat makanan musim dingin. Lagi di musim dingin makanan musim panas. Untuk menunjukkan itu rezeki dari Allah. Makanya dia bilang, "Hada min indillah." Ini adalah dari karunia Allah, sisi Allah. Ya, dia nggak tahu. Anna laki hada. Dari mana ini hai Maryam? Dia bilang, huwa min indillah, dari sisi Allah. Nah, ketika diketahui oleh Nabi Zakaria itu tempat istimewa karena Allah memberikan langsung karunia-Nya kepada Maryam di tempat itu jadi tempat istijabah doa. Maka langsung hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itu juga segera Nabi Zakaria angkat tangan lagi minta kepada Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Allah, ya, karuniakanlah untukku keturunan yang baik. Itu yang beliau minta dan mintanya langsung di tempat itu. Nah, itu yang saya katakan tadi, Nabi Zakaria sebetulnya kecipratan dari karunia Allah berikan kepada Maryam. Jadi Maryam ini sosok yang tadinya nggak diharapkan kelahirannya, awalnya oleh bapaknya, oleh ibunya Al-Umron itu. Nah, ternyata dia adalah sosok yang istimewa. Nah, nanti di surat Maryam ini kisah Nabi Zakaria ini berhubungan dengan kisah Maryam. Salah satu hubungan yang jelasnya adalah itu didapati di ayat yang ke-15. Ayat ke-15, ketika Nabi Zakaria akhirnya istrinya melahirkan Nabi Yahya, Allah katakan kalimat ini, wassalamun alaihi, dan salam untuknya, alaihi untuk Nabi Yahya. Yauma wulida, pada hari ketika Nabi Yahya dilahirkan, wa yauma yamut, dan salam sejahtera, artinya keselamatan pada hari Nabi Yahya mati. Jadi dia selamat bukan hanya lagi lahir, nanti mati pun mati selamat, mati husnul khatimah, itu maksudnya. Matinya mati yang dalam keadaan baik. Wa yauma yub'atsu hayya, dan hari nanti dia dibangkitkan hidup lagi, dia dalam keadaan juga baik. Jadi ucapan salam itu dalam 3 hal. Yauma wulida, hari lahir. Yauma yamut, hari kematian. Wa yauma yub'atsu hayya, hari ketika dibangkitkan lagi di akhirat dalam keadaan hidup. Nah, ini menjadi ucapan selamat untuk Nabi Isa alaihissalam nanti. Di ayat ayat berikutnya ini, ayat 31. Nabi Isa waktu itu masih kecil ini berbicara dari ayat 28, dari ayat 30-nya, qala ini Abdullah, aku adalah hamba Allah. Kan waktu itu kan orang menuduh Maryam itu berzina atau apa, wanita nakal, kok punya anak tanpa bapak, ya. Lalu anak dia hanya kasih isyarat, nggak pakai ngomong. Dan waktu itu sama, pakai isyarat 3 hari nggak ngomong dia. Tunjuk aja kepada bayinya, suruh tanya bayinya, dan ternyata bayinya ditanya bisa jawab. Ini Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku nanti akan mendapatkan kitab dan aku akan menjadi nabi, kata Nabi Isa waktu masih bayi itu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah akan menjadikan aku selalu dapat diberkati. Keberkahan itu di mana aku berada. Wa ausani bis shalah, dan aku akan diajarkan oleh Allah bagaimana beribadah kepadanya yang benar. Terus wa barram biwalidati, dan terus sampai ada kalimat di ayat 33-nya, wassalamu alayya yauma wulidtu, dan salam sejahtera untukku pada hari aku dilahirkan. Wa yauma amutu, dan pada hari aku mati. Wa yauma ub'atu hayya, pada hari aku nanti dibangkitkan. Sama persis dengan ucapan tadi kepada Nabi Yahya. Hanya Nabi Yahya pakai apa namanya? Domir huwa. Domir itu kata ganti orang ketiga. Karena itu ucapan dari Allah langsung kepada Nabi Yahya. Salam alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Nah, Nabi Isa dia yang ngomong sendiri.
Salamun alayya, wassalamu alayya, bukan salamun. Wassalamu, karena pakai alif lam. Wassalamu alayya, salam untukku, yauma ulidtu, wa yauma amutu, wa yauma ub'atu hayya. Pakai alif-alif semua, kalimat langsung. Nah ini, nanti di bulan Desember ini, di bulan Desember ini kebetulan ini, ketika Natalan, ada yang berpendapat ini dengan dalih bahwasanya Nabi Isa diucapkan ketika dia lahir. Apa sih arti Natal? Kelahiran, kan gitu. Natal itu artinya kan kelahiran. Selamat Natal berarti apa? Ya selamat kelahiran. Allah aja menyebutkan dia lahir di dalam Al-Quran di surat Maryam, selamat Natal untukku. Di hari aku dilahirkan, di hari aku nanti mati, di hari aku nanti dibangkitkan. Padahal ucapan ini kan, itu adalah ucapan sebagaimana yang Allah ucapkan kepada Nabi Yahya. Itu adalah ucapan tanda Allah memberkati mereka berdua. Bukan ucapan berarti kita disuruh ucapkan selamat kepada Nabi Isa, kepada Nabi Yahya. Kalau toh mengucapkan selamat kepada Nabi Isa itu, ya konteksnya bukan selamat Natal, tapi konteksnya selamat kepada Nabi Isa karena dia adalah utusan Allah. Bukan karena dia anak Tuhan, kan gitu istilahnya. Ini adalah konteksnya karena dia sebagai nabi, ya, sebagai seorang rasul. Jadi ketika Nabi Zakaria di ayat 11 keluar kepada kaumnya pakai bahasa isyarat, yang kata Allah 3 hari kamu nggak ngomong, itu tandanya kamu bakal punya anak. Dan Nabi Zakaria dalam 3 hari itu memang nggak ngomong, ngajak berdoa aja ke atas. Jadi kaumnya mereka disuruh berdoa, suruh bertasbih. Lalu kemudian akhirnya lahirlah Nabi Zakaria. Ketika lahir, Allah sudah berpesan di ayat 12. Ya Yahya, khudil kitaba biquwah. Wahai Yahya, ambil wahyu Allah ini. Kitab, kalau kita kitab Al-Quran, kalau dia kitab, dia pada waktu itu, yang nggak disebutkan kitab apa, tapi kitab petunjuk Allah juga maksudnya. Wa atainahul hukma sabiyya. Dan kami datangkan kepada dia, untuk pada Yahya, al-hukma sabiyya. Jadi hal yang dia jadi sudah bisa ngerti masalah hukum-hukum dari sejak dia kecil. Jadi sejak dia kecil, dia remaja, Zakaria itu udah Yahya itu sudah Allah jaga, dia punya pemahaman tentang kebenaran ini, tentang tauhid ini. Dia sudah dikasih tahu. Hukma itu dalam bahasa Arab. Dari huruf ha, kaf, mim, hakim. Orang yang menghalangi timbulnya kezaliman, timbulnya ketidakadilan agar muncul keadilan. Jadi itu hakim itu disebutnya begitu. Ayat muhkamat itu disebut ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Itu maksudnya adalah ayat-ayat muhkamat adalah ayat yang Allah jadikan sebagai ayat yang menghalangi orang untuk tidak sampai kepada ayat mutasyabihat yang bisa menjerumuskan dia kepada batilan. Ayat muhkamat, ayat yang terang, ayat yang jelas, itu maksudnya adalah ayat yang sebetulnya kita dihalangi. Jangan berpikir ayat mutasyabihat. Pikirkanlah cukup, bacalah cukup, pahami cukup ayat yang muhkamat. Itu begitu. Hakim juga begitu, mahkamah juga begitu, hikam, hukum juga begitu. Nah, Nabi Yahya dalam konteks ini, Allah kasih dia hukum sejak dia kecil, maksudnya Allah kasih dia penjagaan yang membuat dia terpelihara menjadi anak yang soleh sampai nanti bakalnya menjadi nabi, menjadi dewasa. Wahananan min ladunna wa zakatan. Nabi Yahya itu dapat hanan. Hanan itu rahmat yang terus menerus, yang tidak pernah berhenti. Rahmat itu kan ada yang diminta, ada yang nggak diminta. Kita ini sering minta rahmat yang kita minta. Seperti masuk masjid kan minta Allahumma ftahli abwaaba rahmati, Allah bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Sebetulnya banyak rahmat yang Allah berikan juga tanpa kita minta. Kita nggak minta, tapi Allah kasih.
Dan Allah tidak nuntut kita supaya bayar. Kamu udah aku kasih. Apa contohnya? Oksigen. Kita menghirup oksigen. Oksigen ini kan gratis. Kita nggak disuruh, kamu kalau hirup oksigenku, kamu harus sholat. Kamu kalau mendapatkan oksigen ini buat hidup, kamu harus ngaji, harus ibadah. Enggak, Allah nggak minta itu. Sehingga orang kafir pun menghirup oksigen. Itu karunia Allah. Pemberian Allah. Allah berikan tanpa pamrih. Silakan. Nah, itu nggak ada hubungannya. Makanya dulu ada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pernah dalam satu cerita diceritakan ada orang kesulitan kepada beliau, minta tolong. Nabi Ibrahim mau nolong dia, lalu pakai syarat, aku bisa bantu kamu, tapi syaratnya kamu harus beriman, baru aku bantu. Nah, itu nggak boleh. Itu Allah aja nggak begitu. Orang Islam nggak boleh begitu. Nggak boleh kita mau biar orang Nasrani masuk Islam, kita bikin pengobatan gratis, lalu pengaruhi orang Kristen biar masuk Islam. Kita bikin makanan gratis tiap hari supaya kamu habis kasih makan masuk Islam ya, syahadat dulu, baru dikasih bantuan. Enggak, itu nggak boleh. Karena Allah tidak begitu juga. Allah kasih oksigen, Firaun itu dikasih oksigen tetap gitu. Siapa yang durhaka sekarang? Benyamin Netanyahu dikasih oksigen juga sama Tuhan. Kita bencinya kayak apa dengan dia? Kasih oksigen. Makanya kita benci pun kepada orang, kalau seperti Tuhan benci kepada hambanya. Dia bukan benci, tapi yang dia tidak sukai adalah perangainya. Allah tidak ridhoi dengan perilakunya. Suatu saat kalau Benyamin Netanyahu taubat, masuk Islam, harus kita terima sebagai saudara. Jangan kita ini dulu yang karena yang kita benci dan tidak disukai itu adalah perangainya, perbuatannya. Kita tidak boleh benci orang. Orang saja nggak boleh, apalagi benci bangsa. Benci Cina, benci apa gitu, benci Arab, enggak boleh. Nggak boleh benci bangsa. Cina pun yang kita maksud adalah pemerintahan Cina ini nama bukan orang Cina-nya semua. Gitu. Bagi orang Cina yang kita sering bertetangga atau beli elektronik di kota sana itu kan kita nggak tahu dia orang baik-baik pengen hidup selamat, pengen hidup nikmat dunianya bisa jadi saudara sama kita, bisa jadi kawan sama kita. Tapi memang tidak boleh urusan-urusan penting dalam keumatan, rahasia-rahasia kita ungkap kepada mereka. Nggak boleh jadikan mereka biton lah, teman kepercayaan. Itu nggak boleh. Nggak boleh jadikan mereka wali. Jadi teman dalam bisnis, teman dalam keseharian itu nggak ada masalah. Baik. Jadi saya kira itu ya disebutkan hananan miladuna wa zakatan. Dia sosok yang Allah sucikan wa kana taqiyya. Dia dari sejak kecil sudah jadi orang yang dekat kepada Allah, disebutkan taqiyya, bertakwa. Wa barran biwalidayhi, dan sosok yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, ini sudah Allah tetapkan Nabi Yahya seperti itu. Walam yakun jabbar fil asiyah. Dia nggak bakal jadi orang yang jabbar, yang angkuh, yang sombong, asiyah, yang durhaka, yang menolak hukum Allah. Nah, baru disebutkan wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atu hayya. Nah, baru ayat ke-16 kisah Maryam dimulai. Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya, dan seterusnya. Insyaallah ke depan pada kesempatan yang akan datang di bulan Januari ya kita akan bahas tentang kisah Maryam alaihissalam. Baik, kita tutup doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ahyina, Allahumma ighfir lana warhamna waghfir warham aba'ana ummatina wa ikhwanana muslimina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ahyina mu'minina ta'i'in wa tawaffana muslimina ta'ibin walhiqna bis shalihin waj'alna mimman ya'khudul kitaba bil yamin waj'alna yawmal fazil akbari aminin wa adkhilna bi rahmatika wa karamika fi jannatin na'im wa najina bi afika wa hilmika minal adabil alim ya barru ya karim ya rahman ya rahim ya Rabb ya Allah Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam sisa umur kami sebagai hamba-Mu yang mukmin, yang taat kepadamu ya Allah.
Wafatkan kami nanti dalam keadaan sebagai seorang muslim yang telah bertaubat kepadamu ya Allah. Satukan hati dan jiwa kami untuk bersaudara dan berjamaah dengan orang-orang yang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami di saat menjadi huru hara kiamat yang dahsyat. Jadikan kami termasuk di antara hamba yang menerima kitabnya dari sebelah kanan mereka, yang berarti tanda kebaikan dan keselamatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami dengan rahmat dan ridho-Mu ke dalam surga yang penuh kenikmatan dan keabadian. Dan selamatkanlah, hindarkanlah kami ya Allah dengan maaf dan ampunan-Mu daripada siksa api neraka yang penuh dengan kepedihan dan penderitaan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.